Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Mamoy di sini. Silahkan buka halaman 135 sampai halaman 139. Nah, kita sekarang sudah memasuki subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Di sini di halaman 135 dan 136 ada percakapan antara Lani dan ibunya mengenai barang-barang yang digunakan di dapur. Nah, kemudian kita lanjutkan ke halaman 137 dan 138. Di sini ada bacaan yang judulnya bahan konduktor dan isolator. Nah, ini menjelaskan tadi pembicaraan Lani dan ibunya bahwa barang-barang di sekitar kita dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang mempunyai sifat konduktor dan memiliki sifat isolator. Benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor, sedangkan isolator adalah kebalikannya, yaitu benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Yuk kita lanjutkan ke halaman 138. Di sini ada ayo menulis. Perhatikan dengan seksama bacaan di atas dan kamu akan menemukan beberapa kata yang dicetak miring. Tuliskan kata-kata tersebut di dalam tabel berikut, lalu carilah artinya dengan menggunakan kamus. Buatlah paling sedikit 2 kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut dengan menggunakan kalimat lengkap dan kata yang baku. Oke, di sini ada 6 kata. Mamoy akan jelaskan artinya, dan untuk kalimatnya Mamoy akan memberikan satu contoh kalimat saja ya. Satu lagi adik-adik bisa tulis sendiri atau adik-adik bisa bikin sendiri ya. Kata yang pertama adalah bahan. Bahan artinya barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu. Contoh kalimatnya, kayu adalah bahan yang digunakan untuk membuat meja. Kata yang kedua, menghantar. Menghantar berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah meletakkan di tanah dan sebagainya dengan sembarang letak. Nah, tentunya ini kurang cocok ya untuk konsep perpindahan panas tadi. Sehingga untuk perpindahan panas artinya adalah memindahkan panas dari satu ujung ke ujung lainnya. Contoh kalimatnya, besi bisa menghantarkan panas dengan baik. Kata ketiga, konduktor. Nah, untuk konduktor artinya sudah ada di atas ya di bacaan tadi, jadi kita tinggal salin saja. Bahan yang bisa menghantarkan panas dengan baik. Contoh kalimatnya adalah besi dan aluminium memiliki sifat konduktor. Selanjutnya, isolator. Nah, isolator juga sudah ada nih di atas, jadi kita tinggal salin saja. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh kalimatnya adalah kayu dan plastik adalah contoh bahan yang termasuk isolator. Kata selanjutnya yang berada di halaman 139. Katanya adalah semikonduktor. Nah, semikonduktor ini ada sedikit yang berbeda nih, karena ternyata yang dihantarkannya bukanlah panas, melainkan listrik. Jadi, semikonduktor artinya bahan yang kemampuan menghantarkan listriknya berada di antara konduktor dan isolator. Jadi, dia bisa bersifat sebagai konduktor dan bisa juga bersifat sebagai isolator. Contoh kalimatnya adalah germanium dan silikon adalah contoh dari semikonduktor. Nah, untuk semikonduktor ini ada penjelasan tambahan ya, tapi sebelum itu kita lanjutkan saja pada kata terakhir yaitu alat. Alat artinya benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Contoh kalimatnya adalah pisau adalah alat yang digunakan untuk memotong. Nah, adik-adik, berikut ini adalah penjelasan tambahan mengenai istilah semikonduktor.
Ternyata istilah konduktor dan isolator tidak hanya digunakan untuk kemampuan menghantarkan panas saja, melainkan digunakan juga untuk kemampuan menghantarkan listrik. Istilah semikonduktor lebih dikenal di bidang elektronika, yaitu bahan yang kemampuan menghantarkan listriknya berada di antara konduktor dan isolator. Ternyata, bahan-bahan semikonduktor seperti ini sangat bermanfaat di bidang elektronik. Di antaranya digunakan sebagai saklar. Dengan menggunakan satu bahan yang sama, ternyata dapat berfungsi sebagai isolator dan konduktor sekaligus. Ketika dibutuhkan untuk mengalirkan listrik, maka dengan perlakuan tertentu, semikonduktor berfungsi sebagai konduktor yang dapat mengalirkan listrik. Sebaliknya, jika dibutuhkan untuk menghambat listriknya, maka dengan perlakuan tertentu pula, semikonduktor berfungsi sebagai isolator. Sebagai perumpamaannya, seperti saklar lampu. Jika kita ingin lampu menyala, maka kita harus mengalirkan listriknya, sehingga semikonduktor akan difungsikan sebagai konduktor. Sebaliknya, ketika kita ingin mematikan lampu, maka kita harus menghambat aliran listriknya, sehingga semikonduktor akan difungsikan sebagai isolator. Tapi itu hanya perumpamaan saja ya, karena pada kehidupan sehari-hari, semikonduktor digunakan pada komponen-komponen kecil dalam alat elektronik yang membutuhkan pergantian antara menyalurkan dan menghambat listrik dalam waktu yang sangat cepat. Contohnya, alat yang menggunakan bahan semikonduktor adalah transistor, yang kemudian menjadi salah satu komponen penyusun komputer dan smartphone yang kita pakai sehari-hari. Yuk sekarang kita lanjutkan ke tugas berikutnya yang masih ada di halaman 139. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan hal-hal penting dari setiap paragraf bacaan. Tuliskanlah dalam bentuk kalimat pada tabel berikut ini. Nah, untuk mengisi ini, adik-adik harus bisa menyimpulkan apakah makna atau isi yang paling penting dari sebuah paragraf. Nah, untuk paragraf 1, yang paling pentingnya adalah pengertian dari konduktor dan isolator. Sedangkan untuk paragraf yang kedua adalah konduktor biasanya terbuat dari logam. Paragraf ketiga, contoh bahan isolator diantaranya kayu, kain, dan plastik. Dan paragraf yang keempat adalah penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Perlihatkanlah hasil pekerjaanmu kepada teman sebangkumu. Lihatlah persamaan dan perbedaannya. Kamu juga dapat mendiskusikan alasanmu memilih kalimat penting di setiap paragraf. Apakah kalimat yang kamu buat mewakili pokok pikiran pada paragraf tersebut? Dengan menggunakan hal-hal penting yang kamu tuliskan dalam bentuk kalimat di atas, kamu dapat juga menjelaskan pemahamanmu terhadap bacaan. Gunakan diagram di bawah ini untuk menjelaskannya. Tentukan pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan dan tuliskanlah di dalam setiap kotak yang tersedia. Satu kotak mewakili satu paragraf. Nah, oke, di sini tinggal kita salin saja yang inti-inti kalimatnya tadi di kotak yang di atas ini yang kecil, sedangkan yang di bawahnya kita jabarkan dari kalimat-kalimat yang menjadi inti paragraf tadi, dan hasilnya adalah seperti ini. Oke adik-adik, sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi pada bahasan selanjutnya. Sampai jumpa lagi.